Oke, kunci sukses 3. Kita punya tema judulnya sukses Tuhan vs sukses manusia. Sukses manusia, suksesnya kita pribadi manusia ya. Nah, itu ya. Oke, sekarang menyambung sedikit intro daripada sesi yang kemarin masalah kekeringan. Terus baru masuk mengenai sukses Tuhan, sukses vs sukses manusia, biar nyambung gitu ya. Karena udah liburan panjang kan banyak yang lupa kali juga ya. Udah nggak ingat mungkin. Yesaya 5, 24, 25. Ini mengenai masalah kekeringan, satu ayat aja. 24. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam, dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. 12. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya. Oke, kita nggak lanjut, cuman itu aja 25-nya ya, 25a ya. Karena yang kita bahas nanti 24. Oke. Nah, sesi kemarin masalah pemurnian. Ada yang tahan api, tidak terbakar. Dan yang satunya itu terbakar. Yang terbakar itu rumput kering, jerami gitu ya. Kayu, rumput kering, jerami. Yang dulu adalah tanaman hidup. Terus kekeringan dia mati. Menjadi kayu, rumput kering, jerami, jadi mudah terbakar. Ya, begitu sesinya ya. Nah, di ayat-ayat penabur itu ditulis kenapa kekeringan, karena dia tidak berakar. Jadi dia tidak ada akar. Akar itu yang menyerap air. Jadi karena tidak berakar, tidak ada supply air. Air itu firman, ya. Nah, nggak ada supply air, makanya kekeringan. Terus tidak tahan sama panas matahari, ya, pencobaan dan lain-lain gitu ya. Nah, akhirnya terbakar. Nah, dari Yesaya Perjanjian Lama, Tuhan sudah bicara rupanya, ya. Sudah bicara kekeringan itu masalah sama akar-akarnya. Ya, ditulis akar-akarnya menjadi busuk. Ini kan bahasa perumpamaan perlambang ya. Akar-akarnya menjadi busuk gitu ya. Dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Nah, kuntum itu apa? Kuntum itu adalah bakal bunga. Ya, sebelum merekah, bakal bunga. Jadi, rupanya tanaman ini sempat bertumbuh. Jadi dia punya kuntum. Sempat jadi tanaman hidup. Dia punya kuntum, gitu ya. Mau berbunga, mau berbuah, begitu ya. Nah, cuman karena akarnya itu menjadi busuk, jadi akibatnya tanamannya itu mati. Ya, tanaman mati, dia kering. Nah, terus terbakar, begitu. Nah, apa itu akar busuk? Nah, ini yang kita harus tahu supaya kita menghindarinya. Karena kalau akar kita busuk, tinggal tunggu waktu, kita pasti kering. Kita pasti mati. Kita pasti seperti kayu, rumput, jerami. Ya, menjadi orang Kristen mati di mata Tuhan gitu ya. Nah, ternyata yang dikatakan akar busuk itu, dia ditulis begini. Karena mereka telah menolak Tuhan. Ya, menolak pengajaran Tuhan, menolak pengajaran Tuhan. Dan menista firman yang maha kudus. Agus. Shalom, Gus. Saya matiin kamera sambil makan ya. Boleh. Gak apa-apa, Gus. Boleh. Yang penting firmannya nyantol ya, jangan babinya doang masuk. Ya, kita dengarin. Ya. Nah, jadi ini akarnya menjadi busuk oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan. Nah, pengajaran itu kan firman. Ya, kebetulan nih
5781 kita sekarang itu tahun mulut Tuhan mengajar. Nah, akar ini busuk, dia tidak bisa menyerap pengajaran Tuhan. Pengajaran Tuhan itu kan air. Firman itu air. Jadi akar busuk ini tidak bisa menyerap air. Firman yang dari Tuhan. Kalau dia tidak bisa menyerap, berarti dia menyerap yang lain. Gitu ya ceritanya ya. Air itu kan pengajaran. Jadi kalau dia tidak bisa menyerap pengajaran Tuhan, berarti dia menyerap pengajaran yang lain. Artinya apa? Dia tidak percaya pada firman Tuhan. Lebih percaya pada yang lainnya. Nah itu artinya. Yang lainnya di luar Tuhan, kita bicara itu berbicara dunia. Jadi dia tidak percaya kepada firman Tuhan, dia lebih percaya kepada dunia. Itu kurang lebihnya. Nah, itu yang dinamakan akarnya busuk. Jadi dia tidak bisa menerima firman. Ya, tidak percaya. Dia dengar, yes dengar, tapi dia tidak percaya. Dan nanti ini terbukti. Kalau tidak percaya berarti tidak dilakukan. Ya, dia tidak mau merenungkan, pola pikir nggak berubah, akhirnya nggak dilakukan. Dia tahu firman, dia dengar firman, dia punya pelita, tapi nggak punya minyak. Jadi pelitanya itu padam. Akarnya busuk. Nah, orang yang tidak percaya sama Tuhan, di ayat 24 terakhir dikatakan, itu menista firman yang kudus. Kenapa menista? Karena dia tidak percaya. Yang berarti, dia tidak percaya Tuhan sanggup melakukan. Ini penghinaan. Begitu, menista. Nah, ini Tuhan yang ngomong. Kamu menista aku kalau kamu tidak percaya firmanku. Berarti kamu tidak percaya aku sanggup melakukan apa yang aku katakan. Nah makanya Tuhan marah. Kamu menista aku berarti. Merendahkan aku. Begitu ya. Nah jadi rupanya percaya pada firman. Itu nggak main-main. Di hadapan Tuhan itu. Ya begitu kita tidak percaya. Itu masuk kategori menista Tuhan. Karena Tuhan tidak mampu dipikir. Ya. Nah, ini bahaya ini. Ya. Beda sama tidak ngerti. Nah, kalau ini menolak dia. Menolak untuk percaya. Itu ya. Nah, menista adalah tidak percaya. Itu ada di Bilangan 14 ayat 11. Jadi yang dimaksud menista Tuhan itu apa sih? Nah, Bilangan 14 ayat 11 dikatakan gini. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Nah ini kejadian keluar bangsa Israel dari Mesir. Ya, muter-muter padang gurun. Mestinya perjalanan singkat ke tanah Kanaan. Jadi lama muter-muter padang gurun 40 tahun. Dan di padang gurun itu banyak mujizat. Air yang pahit jadi air yang bisa diminum. Terus roti mana, burung puyuh gitu ya. Dan dari batu keluar air, banyak mujizat. Nah tapi di penghujungnya waktu mau masuk tanah perjanjian. Dikirimlah 12 pengintai. Ya. Dan 12 pengintai itu 10 mengatakan kabar busuk. Yang 2 Yosua Kaleb mengatakan kabar yang baik, yang bagus. Nah ini kejadiannya. Ternyata rakyatnya lebih percaya kepada 10 pengintai. Dia nggak percaya firman Tuhan bahwa Tuhan bisa sanggup memberikan tanah perjanjian melalui peperangan yang dimenangkan oleh Israel. Gitu ya. Nah ini yang rakyatnya itu tidak percaya Tuhan bisa melakukan. Padahal 40 tahun itu hidup di dalam mujizat. Mujizatnya nggak tanggung-tanggung. Nah Tuhan marah. Kamu nggak percaya aku. Ini marah Tuhan. Kamu menista aku. Padahal sudah ada mujizat. Udah tahu gitu loh. Nah kayak kita Kristen lama ini. Kita bahkan ada terjadi mujizat yang kita alami sendiri. Dan bukan 1, 2. Bisa banyak. Dan tetap
kok tidak bisa percaya? Nah, ini Tuhan marah. Ya, kalau yang baru Tuhan masih maklum. Ya, untuk percaya ditariklah, dikasihlah mujizat dan lain-lain biar percaya. Tapi kalau sudah lama, sudah ngalami semua perjalanan, sudah ngalami mujizat, sudah ngalami yang baik dari Tuhan, tapi masih tidak percaya, nah itu menista. Tuhan marah di sana. Makanya 25 di awalnya saya bilang, bangkitlah murka Tuhan. Gitu ya. Bukan sama Kristen yang baru, tapi yang lama, yang sudah melihat, merasakan segala tanda mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Dia tetap tidak mau. Ya. Nah, ini yang dikatakan tadi, balik lagi masalah akar. Akar itu yang menyerap firman Tuhan, yang menyerap air. Itu akar itu apa gitu loh ya. Nah, kita udah tahu air itu datang awalnya dari perkataan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, dan nyampe ke kitanya itu dari Roh Kudus. Karena perkataan Tuhan itu hidup, dan ada Roh Kudus di dalam hati kita, Dia berbicara kepada kita. Yang Tuhan katakan, karena Roh Kudus tidak berkata dari dirinya sendiri. Nah, Roh Kudus berkata kepada kita, melalui apa? Melalui roh kita. Gitu ya. Nah, perkataan Roh Kudus itu bukan dibilang perkataan, tapi bersaksi. Karena itu sudah terjadi. Perkataan Roh Kudus itu, yang Tuhan ngomong itu dianggap sudah terjadi. Gitu ya. Makanya itu adalah perkataan kesaksian dari Roh Kudus kepada roh kita. Jadi yang menyerap air itu roh kita. Nah, makanya yang dimaksud akar itu adalah roh kita. Kalau roh kita masih pakai roh yang lama, roh dunia, itu yang dinamakan roh akar yang busuk, yang bisa menyerap air busuk, yaitu dunia. Duniawi, gitu ya. Bukan air kudus yang firman Tuhan, rema, wahyu, dan lain-lain. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini berbicara akar, ini menurut tafsiran saya itu roh. Gitu ya. Makanya kalau kita lahir baru, diberi hati yang baru, diberi roh yang baru. Akar kita baru. Supaya bisa mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Kalau belum lahir baru, rohnya menolak. Karena akarnya masih busuk. Masih roh yang lama. Gitu ya. Nah, ini cerita tentang akar kekeringan yang kita harus belajar. Ya. Kita harus terus kita buang semua yang roh-roh dunia di dalam hidup kita. Ya, melalui pembacaan firman setiap hari. Melalui posisi Maria. Terus dibersihkan yang duniawi yang di dalam hidup kita. Itu yang menolak firman Tuhan. Itu yang busuk. Perbendaharaan yang tidak berkenan di dalam hati kita. Ya, itu bibit-bibit lain. Asing. Yang harus dicongkel, harus dibuang. Dari hidup kita yang ada di dalam hati kita itu harus dibuang. Ya. Jadi menolak pengajaran Tuhan itu sama dengan tidak percaya. Nah, pengajaran Tuhan itu kan dari firman. Yaitu rema, itu wahyu, itu adalah rancangan Tuhan sebenarnya untuk kita supaya kita kembali menjadi serupa dengan Dia. Gitu ya. Dan di dalamnya itulah visi misi Tuhan ada di sana. Rancangan Tuhan ada di sana. Ya, nggak bisa kita terima full, kita harus diajarkan pelan-pelan. Ya, karena kita naturalnya sudah jatuh di dalam dosa. Ya. Nah, makanya itu kita harus pelan-pelan terus belajar. Ya, akar kita harus sehat, roh kita harus sehat, makanya kita harus terus masuk keintiman dengan Tuhan. Semakin lama, semakin tajam, semakin jelas mendengar perkataan Tuhan untuk kita. Ya, oke. Nah, ini kekeringan. Kita sekarang masuk ke dalam sukses Tuhan vs sukses manusia. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat Yesaya 55, ayat 8 dan 9. Tadi Ferdi sempat ngomong,
Dia ayat yang masuk di WA-nya ternyata Yesaya 55, 8 dan 9. Sama dengan ayat tema inti sharing kita malam ini, persis. Ya. Oke. Ayat 8 ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Oke, kita ngomong rancangan dulu nih. Itu rancangan visi misi Tuhan. Jadi visi misi Tuhan ada di dalam rancangan itu. Jadi rancangan itu adalah visi misi Tuhan, gitu loh. Kalau kita uraikan, itu pendapat saya begitu. Ya, jadi rancangan Tuhan itu kita ada target menuju kemana dan gimana cara untuk menuju ke sana. Nah, itu rancangan Tuhan, gitu ya. Jadi rancangan Tuhan adalah arah perjalanan kita menuju target itu, menuju visi itu. Nah, itu rancangan dan Tuhan rancangan. Kamu mesti ke kanan, mesti ke kiri, mesti lurus, mesti belok, mesti gini untuk menuju target, yaitu visi yang Tuhan sudah tetapkan. Kita harus di mana, gitu ya. Dan ini krusial banget, penting-penting sekali. Ya, nah itu petunjuk tuntunan itu yang dinamakan rema. Kita dikasih sejengkal-sejengkal. Karena kalau kita langsung dikasih komplit, ya kita tidak sanggup. Nah, kita sanggupnya sejengkal-sejengkal. Tapi mengarah kepada tujuan Tuhan, visi Tuhan, target Tuhan. Untuk pribadi kita masing-masing. Ya, visinya sama, semua anak-anak Tuhan sama. Menjadi serupa dengan Dia kembali kepada ciptaan awal, semuanya sama. Cuman perlakuannya tiap pribadi kan beda-beda, ya nggak bisa disamakan. Jalan untuk kembalinya nggak bisa sama, gitu ya. Oke. Nah, yang saya ngomong mengenai kesuksesan orang Kristen beda dengan kesuksesan orang dunia. Kesuksesan anak-anak Tuhan beda dengan kesuksesan anak-anak dunia. Dari rancangan aja udah kita bedakan. Tuhan udah ngomong, rancanganku bukan rancanganmu. Ya, munya itu kan kita manusia. Rancangan Tuhan itu kan kita ngomong itu, ya itu roh lah ya. Firman gitu ya, rancangan Tuhan. Nah, kita kan punya rancangan sendiri. Sebelum lahir baru dan lain-lain, manusia kita punya rancangan sendiri. Mau tahu nggak tahu, mau gimana pun, pasti setiap orang punya rancangan. Semacam kayak cita-cita, gitu ya. Rancangan sendiri gitu ya. Nah, yang Tuhan ngomong itu, rancanganku dan rancanganmu itu jauh banget. Nah, untuk menuju ke visi itu, Tuhan ngomong jalanmu bukan jalanku. Nah, di sini yang dikatakan suksesnya anak Tuhan sama suksesnya dunia. Sukses manusia dunia. Kalau manusia dunia, dia punya rancangan sendiri dan jalannya sendiri. Nah, anak Tuhan suksesnya itu berjalan di dalam rancangan Tuhan. Bukan mengikuti dunia yang ada di dalam diri kita. Dunia jangan ngomong orang dunia yang banyak. Tiap-tiap orang punya rancangan masing-masing. Orang dunia pun rancangannya berbeda-beda. Tiap-tiap manusianya beda-beda. Nah, kita pun punya rancangan dunia dulu sebelum bertobat. Dan itulah yang Tuhan ngomong harus ditinggalkan semua. Harus diturunkan semua. Berarti apa? Kita harus mempunyai pengertian sukses yang baru. Kalau kita dalam mengerti arti sukses, itu salah, kita akan tersesat. Jadi sukses itu harus kaya misalnya. Nah itu udah tersesat, salah mengartikan sukses. Seperti orang dunia umumnya, sukses itu banyak uang. Begitu kita menganut secara tidak sadar kalau sukses itu banyak uang, itu udah tersesat langsung. Nah jadi penting banget mengerti sukses yang Tuhan maksudkan. Kalau nggak ngerti, tersesat pasti. Ya, dan kalau kita mengertikan kekristenan,
kita diberkati banyak uang itu berarti sukses di dalam Tuhan, itu salah besar, tersesat. Ya. Dan tapi itu banyak anak-anak Tuhan mengartikannya begitu. Ya, banyak kalau kita lihat ya di dalam gereja yang lebih kaya, wah, ini diberkati Tuhan. Pasti di dalam Tuhannya bagus. Begitu ya. Jadi kekristenannya, imannya diukur dari banyaknya uang gitu ya. Itu secara refleks kita lakukan. Toh kita banyak lebih menghormati orang yang lebih berada daripada yang nggak berada. Itu kan sudah menilai kita. Gitu ya. Nah itu salah. Ya. Jadi tetap Tuhan bilang, tingginya langit dari bumi. Demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganku. Langit itu nggak ada batasannya. Nah jadi bumi langit tingginya berapa? Nggak terbatas. Nggak bisa diukur. Jadi rancangan Tuhan terhadap kita. Itu nggak bisa diukur. Kita cari pun nggak bisa. Berapa tinggi? Nggak bisa. Ya, yang Tuhan rancangkan buat kita, setiap manusia, kita mau cari nggak ketemu. Tapi ada rancangannya, ada. Tapi manusia kita tidak bisa mendeteksi. Mau ngukur, mau nyari dimanapun apapun tidak bisa. Ya, nah ini berbicara manusia yang jasmani, yang tidak bisa mendeteksi. Tapi waktu kita lahir baru, ya, waktu kita lahir baru, roh kita dibaharui, baru rancangan itu Dia nyatakan kepada kita, pelan-pelan terkuat. Oh, kita itu targetnya itu menjadi serupa. Nah, itu kan rancangan Tuhan, targetnya. Yang dulu nggak tahu. Orang dunia mana bisa ngomong kamu harus serupa dari Kristus, kan nggak bisa. Dia menolak. Itu ya. Tapi kalau kita sekarang yang roh kita sudah dibaharui, sudah terus lebih kenal Tuhan, kita sekarang ada pernah dengar dan kita sekarang juga lebih sadar. Ya, kita banyak belajar firman, banyak gini, banyak gitu. Ternyata kita itu dikembalikan kepada rancangan semula, serupa dengan Kristus gitu ya. Itu rancangannya gitu ya. Makanya itulah perlu keintiman, kita harus tahu rancangannya Tuhan. Kalau kita nggak tahu rancangan, nggak tahu jalan-jalannya, itu pasti kita keluar jalur. Kalau diomong itu apa? Keluar tracknya. Contoh nih, banyak anak-anak Tuhan berpikir yang paling gampang soal uang. Banyak anak-anak Tuhan berpikir, berdoa dan lain-lain, kepingin diberkati keuangan lebih melimpah. Ya, itu rancangan mereka pribadi, cuma satu. Bukan mau kenal Tuhan, bukan mau berubah menjadi serupa dengan Tuhan, bukan. Mau berkat uang melimpah. Nah, tetapi kalau berkat uang melimpah itu diberikan, apakah kita lebih menyerupai Kristus atau lebih jauh lagi daripada Kristus? Bahkan dari posisi waktu menerima uang itu, dia lebih jatuh lagi. Gitu ya, lebih jauh lagi nggak ngomong. Nah, itu kan berarti sudah keluar dari tracknya Tuhan. Jadi waktu apa yang kita buru, apa pengertian sukses itu kita salah, kita itu bisa keluar dari tracknya Tuhan. Keluar dari rancangan Tuhan. Tadi pagi Verdi ngasih ayat Yeremia 29:11. Rancanganku damai sejahtera, memberikan masa depan yang cerah. Tapi kalau kita tidak ngerti, kita salah mengartikan kesuksesan, kita justru keluar dari target itu. Dari Tuhan sediakan damai sejahtera, kita keluar. Salah ngartiin sukses, kita kehilangan damai sejahtera. Karena kita berburu yang salah. Tuhan ngomong kanan, kita ke kiri. Karena kita salah. Gitu ya. Nah, itu pentingnya. Dan itu penting-penting banget. Supaya itu kita mengerti. Supaya itu kita berubah pola pikir. Sehingga firman rancangan Tuhan tadi itu menjadi daging di dalam hidup kita. Mendaging.
Karena pola pikir berubah. Kalau mendaging, otomatis nanti yang kita perbuat itu mengarah kepada rancangan Tuhan, kepada visi misi Tuhan, kepada target Tuhan. Jadi kehidupan kita itu benar arahnya. Tidak melenceng. Ini bahaya sekali. Dan ini tipis banget. Tipis banget. Ya, kita bisa kehilangan iman di tengah jalannya ini. Ya. Nah, kalau kita tidak tahu rancangan Tuhan, ya, tidak sadar, tidak benar-benar mengaplikasikannya, maka secara otomatis rancangan pribadi yang berjalan. Kehendak pribadi, rancangan manusia pribadi kita yang akan kita jalankan. Kan kita tidak bisa diam hidup, harus bergerak. Nah kalau nggak tahu rancangan Tuhan, ya otomatis rancangan diri sendiri yang berjalan, itu otomatis. Kalau tahu rancangan Tuhan, dan itu pun harus bergumul, kita harus meletakkan rancangan pribadi kita, digantikan oleh rancangan Tuhan. Ya. Tetapi kalau tidak ngerti, lebih cilaka lagi. Tanpa disadari, dia melakukan agenda diri sendiri. Di dalam Tuhan tapi agendanya agenda diri sendiri. Rancangan pribadi, ya, dia akan mengabaikan Tuhan itu nantinya. Karena Tuhan rancangkan ke kanan, kita ke kiri, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini mengenai rancangan. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, ini kita belajar. Ya. Nah, ketika engkau masih muda, ya, masih muda, Kristennya masih baru. Masih muda ini Kristennya, ya, masih baru. Engkau mengikat pinggangmu sendiri. Jadi dia pakai ikat pinggang sendiri. Ya. Apa itu ikat pinggang? Kalau di dalam Efesus, perlengkapan senjata Allah, ikat pinggang kebenaran. Ya, jadi ikat pinggang itu adalah sesuatu yang kita percayai, yang akan kita jalankan. Kebenaran yang menurut versi kita. Itu ikat pinggang sendiri, kebenaran sendiri. Nah, ini terlihat. Waktu pakai ikat pinggang sendiri terlihat. Engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Nah, pakai ikat pinggang sendiri. Pakai kebenaran sendiri. Jadi hidupnya apa? Semau gue. Menurut gue begini. Bukan menurut firman Tuhan. Bukan menurut Alkitab. Bukan menurut rema firman wahyu itu. Jadi menurut diri sendiri. Ya semau gue. Nah itulah ikat pinggang sendiri. Waktu masih muda, Kristen masih baru. Tapi banyak juga loh. Kristen yang lama tapi nggak bertumbuh, nggak menjadi dewasa. Menurut ukuran waktu sudah lama, sudah harusnya tua, dewasa. Tapi masih seperti anak-anak gitu ya, banyak juga. Nah, tetapi jika engkau sudah menjadi tua. Ini berbicara sudah dewasa rohani. Ya, sudah dewasa rohani. Engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, waktu kita dewasa rohani, kita ngerti kebenaran. Kita itu seperti mengulurkan tangan. Apa itu? Sukarela untuk diikat. Ya, sukarela kita menghambakan diri. Diikat. Ya, dan melalui ikatan itu kita ditarik ke tempat yang kita nggak suka. Yang daging kita nggak suka. Kalau masih muda, daging kita itu dimanja. Apapun yang daging mau, gua lakukan. Makanya kemana saja yang gua kehendaki, gua ke sana. Dagingnya dimanja banget, dituruti.
Tapi waktu tua, sudah ngerti firman, kita dengan sukarela menghambakan diri. Tangannya diikat nih, ikat Tuhan. Ya. Diikat oleh apa? Oleh ikat pinggang Tuhan. Senjata firman Tuhan di Efesus bilang, ikat pinggang kebenaran. Kebenaran adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya, kita menghambakan diri, kita diikat, kita diseret. Yang tidak kita kehendakin, daging kita nggak mau, daging kita nggak suka di tempat itu. Mengampuni, nggak suka daging kita. Tetapi firman itu akan menarik kita di tempat kita yang nggak suka. Jadi kita akan dengan rela, dengan sukacita, kita berada di tempat yang baru itu. Yaitu misalnya mengampuni dan lain-lain ajaran Tuhan. Nah itu berbicara yang dewasa. Nah jadi, waktu muda, kehendaknya, rancangannya begitu kuat. Yaitu manusianya, dagingnya begitu kuat. Nah tapi waktu dewasa, inilah kita harus bertumbuh dewasa. Supaya kita bisa mengikis yang namanya ikat pinggang sendiri, kebenaran sendiri, nafsu-nafsu daging sendiri. Harus dilunturin, dikikis. Melalui kedewasaan oleh pengertian akan firman Tuhan itu. Jadi kita dengan sukarela. Saya yakin di tempat ini semuanya dengan sukarela mengulurkan tangan untuk Tuhan ikat. Ya, melalui firman-firmannya. Kita dengan sukacita, sukarela kita mau ikut firman Tuhan. Bahkan Tuhan koreksi, kita senang. Kecuali kalau kita nggak mampu, ya pasti nggak mampu. Ya itulah kita minta tolong Tuhan ya. Kita berdoa, Tuhan mampukan. Tapi kita senang, kita mau ikut Tuhan. Kita mau menghambakan diri ya kepada Tuhan. Nah, ini berbicara waktu kita dewasa rohani, berarti rancangan di dalam hidup kita sudah berubah. Ya toh, tahu dari mana rancangan Tuhan? Yaitu waktu dewasa, pengertian firman-firman itu rancangan Tuhan. Itu visi misi Tuhan. Ya. Nah, begitu kita ngerti, otomatis kita bisa menggugurkan rancangan pribadi manusia kita. Tanpa tahu rancangan Tuhan, otomatis yang kita lakukan rancangan pribadi manusia kita. Kita bisa keluar dari jalur Tuhan. Ya, ingat satu domba yang baik, yang dicari Tuhan. Itu dia menjalankan kekristenannya tersesat. Dia menjalankan pakai rancangan sendiri. Ya. Pakai ikat pinggang sendiri. Tapi dia mau cari jalan Tuhan. Makanya Tuhan kasih. Tuhan kasih jalan kembali. Ya, Tuhan temukan. Melalui pendewasaan rohani, pengertian akan firman. Akhirnya firman itu yang menggendong dia jalan balik. Ya, karena dia sendiri ya tidak mampu, dia tidak tahu. Jalannya Tuhan sama jalan manusia. Setinggi langit dari bumi. Siapa yang bisa ngukur tingginya langit dari bumi? Ya, nah jadi rancangan Tuhan itu adalah visi misi Tuhan, itu roh yang sukses, roh kita yang sukses. Kalau rancangan manusia itu visi misi pribadi manusia kita, daging kita, itu daging yang sukses. Nah jadi sekali lagi, sukses Tuhan dan sukses manusia sudah mulai terkuak. Ya, kalau sukses Tuhan itu roh yang sukses. Kalau sukses manusia itu daging yang sukses. Ya, oke. Sekarang kita belajar lebih dalam lagi mengenai rancangan Tuhan. Ya, gimana sih rancangan Tuhan? Ini kan abstrak banget, visi misi gitu ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Ini panjang, 9 sampai 16. Kita pelan-pelan ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oke.
Ini banyak orang pakai ayat ini berdoa klaim kepada Tuhan untuk berkat-berkat jasmani yang dia akan datang. Nah, padahal kalau kita lihat, ini bukan berbicara jasmani. Ini berbicara rohani. Nggak pernah dilihat mata. Ini udah jelas hal rohani. Gitu ya. Nggak pernah dilihat mata. Kalau kita berdoa untuk mobil nanti yang akan datang, mobil yang Tuhan sediakan, yang nggak pernah kita lihat mobil apa. Nanti yang kita beli pun yang kita pernah lihat mobilnya. Gitu kan. Nah, jadi ini hal berbicara hal-hal rohani. Bukan jasmani sama sekali penyediaan Tuhannya itu. Gak pernah dilihat mata. Gak pernah didengar oleh telinga. Telinga itu gak pernah dengar. Ya, itu kan berarti bukan hal-hal jasmani. Bahkan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Hati itu yang nyemplai pikiran. Jadi yang dimaksudnya tidak ada timbul di dalam hati manusia adalah gak kepikir. Maksudnya begitu. Kepikir juga enggak. Dilihat enggak. Didengar enggak. Lah itu yang Tuhan sediakan. Nah teman-teman pikir. Apa yang Tuhan sediakan? Enggak pernah dilihat. Enggak didengar. Enggak timbul dalam hati. Enggak kepikir. Dan dicari pun enggak ketemu. Nah unik kan? Ya toh? Sama enggak dengan rancangan Tuhan tadi? Ngukur jauhnya. Bisa enggak? Enggak bisa. Dicari bisa enggak? Enggak bisa. Jalanmu sama jalanku itu beda banget. Nah dari sini udah terkuak kan? Ya. Ayat ini yang Tuhan sediakan itu apa sebenarnya? Ya, udah ada sedikit gambaran deh kita. Kita tidak bisa membeli, tidak bisa mencari. Yang bisa kita lakukan, kita mengambil yang Tuhan sudah sediakan. Kalau Tuhan tidak sediakan, mustahil kita bisa dapat. Itu. Mau bayar, tidak bisa, tidak dijual. Ada duit pun tidak mampu bayar. Karena nggak ada nilainya. Gitu ya. Nah jadi, yang mustahil inilah yang Tuhan sediakan buat kita. Itu adalah berbicara rohani. Ya. Jangan jasmani lagi berkat-berkatnya. Itu kalau kita mengartikan ini berkat jasmani, itu daging kita yang merancangkan, mengartikan, menghalalkan segala cara. Ya. Tapi ingat, yang disediakan, yang nggak kelihatan, yang dahsyat itu untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi bukan semua orang Kristen. Untuk yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah jadi ketahuan dari mana kamu mengasihi dan tidak. Ya, Alkitab selalu menjawab Alkitab. Firman menjawab firman. Jangan cari di luar firman. Tahu nggak kita itu mengasihi Tuhan apa enggak? Ayatnya banyak. Ya, salah satu aja saya sebutkan. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah itulah. Kita mengasihi Tuhan apa enggak? Ya lihat ayatnya. Kamu mengasihi Tuhan enggak? Menuruti segala perintahku. Udah titik. Kalau enggak menuruti, nah itu ya enggak mengasihi. Udah semudah itu aja, enggak bisa ditafsir aneh-aneh lagi. Nah, untuk menuruti segala perintah Tuhan, dari mana? Ya kita harus dengar dulu perintahnya. Ini perintah dari mulut Tuhan. Kita harus dengar Tuhan ngomong. Baru tahu perintahnya, baru kita melakukan. Ada perintah berarti ada larangan. Ingat ya. Nah inilah posisi Maria. Kita harus dengar-dengaran, harus baca firman. Baru Tuhan ngomong perintah-perintah Tuhan itu. Nah terus oleh kekuatan Roh Kudus. Kita renungkan perubahan pola pikir, itu berbuah, itu bukti iman. Nah itu yang dinamakan orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Tidak lewat itu, berarti tidak masuk hitungan. Kalau orang yang nggak suka, tidak di posisi Maria, tidak dengar-dengaran pada Tuhan, yang Tuhan sediakan yang super amat dahsyat, ekstrim tadi, itu tidak dapat.
Mau nyari, mau jengking-jengking, mau beli, mau apapun tidak bisa. Ya, tetapi orang yang suka intim sama Tuhan, ini penyediaan ada, kita diberi, kita ambil. Ya, maksudnya apa? Maksudnya begini, kamu tidak dengar suara Tuhan pun, Tuhan yang menyesuaikan pendengaran kita. Kita pasti dengar. Dan kita pasti diberi kekuatan, dan kita pasti bisa melakukan segala perintah Tuhan. Ya, kalau ngomong perintah Tuhan lagi, ada firman lainnya. Perintah Tuhan itu tidak berat. Nah, ini yang saya bingung mau nyampaikan. Karena di pikiran kita sudah ngomong, perintah Tuhan itu berat. Tapi ada satu firman, perintah Tuhan tidak berat. Nah, ini. Yang salah siapa? Pola pikir kita sudah ngomong perintah Tuhan berat. Kita sendiri pola pikirnya sudah memberatkan sebelum kita coba dan lain-lain. Tapi firman Tuhan ngomong perintah Tuhan tidak berat. Jadi Tuhan tidak bakal memberikan perintah di luar kekuatan kita. Dia yang memberi kekuatan. Supaya kita mudah melakukan firman Tuhan itu. Ya, kenapa tidak kuat? Karena kita pakai kekuatan sendiri, ya tidak kuat. Ya, tapi bingung lah. Ini perlu direnungkan dalam-dalam lama kalau ngomong yang tentang ini ya. Oke, kita sudah selesai berbicara mengenai penyediaan Tuhan itu untuk yang mengasihi Dia. Kita gali lagi ayat 10-nya. Ini lebih jelas lagi ayatnya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nomor 10 ini adalah jawaban daripada nomor 9. Apa yang disediakan Tuhan? Nomor 10 Tuhan jawab. Kepada kita itu yang mengasihi Dia. Telah menyatakannya oleh Roh. Jadi yang tersembunyi, yang rohani, yang nggak bisa cari, nggak bisa dibeli, nggak bisa diselidiki. Kepada kita yang mengasihi Tuhan, yang sekarang mendengarkan, benar berburu tentang Tuhan. Tuhan nyatakan oleh Roh. Roh itu udah besar, berarti Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang ada dalam hati kita berbicara. Yang Tuhan sediakan Dia buka. Dan kita mendengar. Ya, berarti yang ayat 9 ini berbicara hal-hal rohani. Berbicara firman, berbicara rema, berbicara wahyu. Kenapa? Karena Roh itu menyatakan. Berarti Roh itu ngomong. Bukan hal-hal duniawi, jasmania, bukan. Ya, dinyatakan oleh Roh. Ya, berarti orang yang mengasihi Tuhan tadi, itu di dalamnya Roh Kudusnya aktif. Memiliki Roh Kudus dan aktif. Dan terus menerus Roh Kudus itu menyatakan rancangan Tuhan, rencana Tuhan, visi misi Tuhan untuk kita pribadi. Selangkah demi selangkah. Dan itu rancangan Tuhan yang jauhnya langit dari bumi. Itu yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga, gak pernah timbul dalam hati, kepikir juga kagak. Itu yang Tuhan sediakan dan Roh nyatakan Dia melalui roh kita di dalam hati kita. Itu rancangan Tuhan, itu jalan kembali kita. Seperti domba tersesat satu digendong oleh firman. Dan firman itulah yang tahu jalan kembali. Kita menjadi ciptaan awal serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi yang Tuhan sediakan itu adalah sesuatu yang rahasia. Karena tidak diberikan kepada semua orang, hanya yang mengasihi. Diberikan enggak kepada semua orang. Orang lain mau menyelidiki juga enggak bisa. Tapi itu diberikan kepada yang mengasihi Dia. Berarti orang yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan rahasiakan, akan diungkapkan, akan dibuka.
Ya, kan rahasia banget. Sampai diselidiki aja dicari nggak bisa ketemu kok. Itu kan rahasia. Itu Tuhan umpetin. Untuk orang yang mengasihi dia. Ya, dan itu adalah yang super-super dahsyat. Karena kalau janji-janji Tuhan, Rema Wahyu sudah dinyatakan kita terima, kita percaya. Itu pasti tergenapi. Ya, sepertinya mustahil. Sepertinya. Buat manusia kita menangkapnya terbatas. Bilang mustahil. Tapi buat Tuhan kalau sudah ngomong. Tidak ada yang mustahil. Tapi catat. Tuhan ngomong dulu. Bukan kita klaim kosong. Tuhan ngomong dulu. Baru nggak ada yang mustahil. Jadi buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Adalah perkataannya. Bukan kita ambil-ambil ayat. Kita klaim. Perkataannya buat kita pribadi. Karena bukan buat semua orang. Kita pribadi yang mengasihi Tuhan. Ya. Oke. 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Inti daripada kita itu jahat atau buruk, status kita yang benar adalah roh kita. Kalau roh kita busuk, kitanya busuk. Akar busuk. Hati kita busuk, itu yang benar. Tampak luar, bisa dipoles. Ya, tapi itu tidak real, tidak nyata. Tapi Tuhan melihat hati, maksudnya, inti sebenarnya kita itu siapa, ada di roh kita. Ya. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi kita itu tidak ada yang bisa menilai. Yang tahu itu roh kita. Roh kita apa? Yaitu kita. Nah, ini adalah gambaran juga kepada Tuhan. Ya. Yang terdapat di dalam diri Allah itu ya rohnya Allah itu. Sama. Nah, roh Allah itu yang tahu benar dalamannya banget Allah itu kayak gimana. Dan roh itu loh yang membuka rahasia-rahasia kedalaman dari Allah buat kita yang mengasihi. Itu yang disediakan. Pengenalan akan Tuhan. Yang bisa kenal Tuhan itu hanya melalui Roh Kudus. Yaitu roh Allah sendiri. Yang tahu detail dalamannya Allah itu kayak gimana. Yaitu. Jadi dia remakan, dia wahyukan. Supaya kita terima, kita kenal dia. Begitu firman itu di posisi Maria, kita dengar, kita renungkan, pikiran kita berubah. Itu kita udah menjadi serupa dengan Tuhan. Kita mempunyai pikiran Kristus. Pikiran Kristus yang ada di dalam pikiran kita. Itu nanti yang kita eksekusi, kita lakukan. Berarti apa yang Tuhan mau lakukan dengan yang kita mau lakukan sama karena pikirannya sama. Nah itu begitu. Itu visinya. Kita harus kembali kepada sana. Ya. Apapun yang membuat kita jauh dari itu bukan dari Tuhan. Ini bukan masalah enak enggak enak. Ya. Karena enggak enak pun itu baik. Itu membuat kita serupa dengan Tuhan itu banyak. Bahkan banyak kejadian yang enak tapi membuat wajah Tuhan, pikiran Tuhan hancur di dalam diri kita. Karena keenakan itu. Gitu ya. Oke. Ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia. Tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, kita tidak menerima roh dunia. Waktu kita lahir baru. Kita diberi roh yang baru. Roh yang berasal dari Allah. Dan gunanya roh Allah itu supaya kita tahu. Tahu dari mana? Ya Roh Kudus berhubungan dengan roh kita. Roh Kudus itu bersaksi. Mengatakan rema firman wahyu itu. Ngomong kepada roh kita. Jadi kita dikasih roh baru itu supaya bisa mendengar perkataan Tuhan melalui Roh Kudus. Roh kita dengan Roh Kudus. Jadi apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita? Yang karuniakan. Dikaruniakan. Ya. Dikaruniakan. Diberinya itu dengan kata-kata karunia. Karunia adalah yang mestinya kita nggak layak terima. Tapi dikasihkan itu dikaruniakan. Ya.
dan melalui Roh Kudus itu. Nah, terkuak wujudaan yang Tuhan sediakan, yang tidak lihat di mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, nggak kepikir. Nah, itu terkuak sekarang. Apa itu yang Tuhan sediakan? Kalau nggak pengenalan akan Dia, pengertian firman itu, yaitu rancangan Tuhan untuk masing-masing kita pribadi, visi misi kita. Kita tanpa tahu sukses yang Tuhan yang maksudkan, kita tersesat. Tersesat pada sukses pengertian sendiri. 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Nah, menafsirkan hal-hal rohani. Waktu sharing firman itu, khotbah itu, hal-hal rohani yang ditafsirkan kepada mereka yang punya roh, yang hanya mempunyai Roh Kudus, yang mengasihi Tuhan tadi, yang bisa menerima. Yang nggak bisa terima dia. Karena kami berkata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, yang disiaringkan tafsiran rohani itu harus berasal dari Roh Kudus. Yang berarti Roh Kudus itu dari Tuhan Yesus. Harus Tuhan Yesus sendiri keluar dari mulutnya itu melalui Roh Kudus berbicara pada roh kita, itu jadi rema yang namanya, ya, bukan oleh hikmat manusia. Dan itu yang Tuhan sediakan yang tadi ngomong. Jadi jelas ya, yang disediakan apa sekarang? Udah jelas, rema, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, dan itu adalah sumber kehidupan. Orang tidak bisa hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan Tuhan. Nah ini 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Nah, tafsiran-tafsiran tadi tidak bisa diterima oleh manusia duniawi. Orang Kristen banyak manusia duniawi. Orang Kristen banyak akar-akar yang busuk. Itu manusia duniawi, akar busuk rohnya. Dia tidak bisa menyerap air, menyerap firman. Yang dari Tuhan tidak bisa. Dia menolak. Dia tidak percaya. Ya. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Loh, malah di ngomongin itu kebodohan. Itu bukan hikmat, itu kebodohan malah. Jadi dia menolak, nggak percaya, gitu ya. Dan ia tidak dapat memahaminya. Memahaminya nggak bisa. Waduh, ini berat juga. Ya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Titik terakhirnya dinilai secara rohani. Jadi yang disediakan itu jelas rohani, bukan jasmani. 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Oke, orang lain nggak bisa menilai ya. Kita lompat. 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini adalah ayat terakhirnya dari yang di sini. Jadi apa maksudnya sih yang Tuhan sediakan? Maksudnya ya ayat 16 ini penutup. Supaya kita mempunyai pikiran Kristus. Udah jelas. Kalau kita punya pikiran Kristus, kita udah serupa dengan Dia. Nah itu yang Tuhan sediakan, visi misinya. Itu harus jelas. Ini kesuksesan orang Kristen. Gak ngerti ini berarti selama apapun yang kita perjuangkan, kita lakukan sia-sia. Tidak di jalur Tuhan. Ya. Nah, melalui yang Tuhan sediakan rema-rema itu, di posisi Maria, dengar, renungkan, terus mengerti berbuah. Berbuah itu karena perubahan pola pikir, pertobatan. Lah itu pikiran Kristus masuk. Itu firman menjadi daging di dalam hidup kita. Pikiran berubah itu kita serupa dengan Kristus. Itu targetnya, visinya Tuhan. Kita diselamatkan, kita belum meninggal, belum diangkat Tuhan, atau belum meninggal masuk surga selama di bumi. Ya ini visinya. Menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, sekarang ayat penutup. Ini ayat seru. Ayat kunci dan mantep banget saya dapat. Secara tidak sengaja menurut saya, tapi itu Tuhan yang mau.
Lukas 1 ayat 37. Ini teman-teman pegang. Lukas 1:37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, simpel aja. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gitu ya. Nah, saya buka bahasa Inggrisnya ya. For with God, nothing shall be impossible. Ya. Ada terjemahan lain, nothing-nya itu everything shall be impossible. Jadi gini. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gitu ya. Nah, yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu apanya? Nah, ini yang diomong. Waktu saya buka perkataan nothing sama everything. Every itu semuanya. Nothing itu juga berbicara semuanya tapi yang negatifnya ya. Nah, ini everything. Semuanya. Thing-nya itu, apa itu yang dimaksud thing-nya? Itu adalah bahasa Ibraninya, ini Lukas bahasa Yunaninya ya, Grikanya. Itu rema. Sorry itu Yunani atau Ibrani saya juga lupa. Tapi itu perkataannya tulisannya rema. Ibrani ya rema. Ya, rema. Jadi apa yang tidak ada yang mustahil? Itu adalah remanya. Maksudnya apa? Setiap perkataan yang sudah keluar dari mulut Tuhan, yang kita terima jadi rema, itu tidak ada yang mustahil. Artinya pasti tergenapi. Jadi ini bukan sembarangan kita klaim ayat terus ngomong, wah tidak ada yang mustahil, besok pasti sembuh. Tidak ada yang mustahil, besok pasti begini. Bukan begitu. Tuhan sudah keluar enggak perkataannya dari mulut dia untuk kita? Remanya udah dapat enggak? Kamu percaya enggak? Kalau Tuhan sudah ngomong, itu baru tidak ada yang mustahil. Kamu besok begini. Kamu besok sembuh. Yang hidup, yang mati hidup. Kalau itu keluar dari mulut Tuhan, itu tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tergenapi, tidak ada yang mustahil. Jadi itu maksudnya. Nah, jadi kita lihat nih korelasinya ayat ini. Yang Tuhan sediakan, rancangan yang dari awal semua berbicara tentang rema itu yang kita dengarkan banyak-banyak itu. Itu Tuhan tegaskan di akhir ayat ini. Itu pasti tergenapi. Mau apapun itu, tidak mungkin tidak tergenapi. Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau sudah keluar dari mulut Tuhan, hukumnya pasti ya dan amin tergenapi. Tuhan Yesus dahsyat.